Setiap jamuan itu kita dikasih satu piring dan semuanya itu makanan full. Jadi ada cake, ada roti, ada makanan salad dan lain-lain, dan kita harus ngabisin. Halo, assalamualaikum, welcome back to Astri Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman gimana sih menantu pertama kali di Turki. Yuk kita simak sambil ngobrol-ngobrol dan makan-makan ya. Dan masih dengan suasana santai di luar, lanjutan dari piknik kemarin. Jadi sambil ngerumpi nih ya, simak yuk. Efendim. Biar nggak berebut snack dan chipsnya, jadi dibagi rata nih ya. Begitulah kalau punya anak 3 dan umurnya sebaya ya, jadi harus adil nih punyanya. Seringnya punya anak yang juga usianya sedikit ya. Jadi emang harus adil nih, tapi repot juga waktu masih kecil ya. Sakit satu, sakit semua, kudanya ribet. Tapi sekarang udah gede, jadi udah enjoy dan happy pokoknya deh. Seru. Oh, hadiah cek dah. Bang. Nah, apa nih? Sangki paharat. Ya walaupun sederhana pikniknya, tapi happy ya, karena enjoy daripada di rumah dengan sibuk dengan corona yang gak sembuh-sembuh dan yang tak kunjung panjang ya di Turki ini. Sebelum panjang lebar bercerita, kita nikmati dulu jus dan chips ala Turki bersama anak-anak dan di bawah pohon jewis yang rindang. Segar deh hawa di sini. Dan emang enjoy banget karena suasananya sepi. Makan. That's it. Makan dek. Makan. Keripik. Keripik. Keripik kentang. Keripik kentang deh, Mek. Chips potato. Ya. Potato chips. Jadi di Turki kalau udah musim panas, orang-orang biasanya kan pada piknik karena emang liburan sekolah itu dimulai bulan Juli ya, mungkin sama dengan di negara lain ya. Jadi saatnya untuk rekreasi ataupun liburan dengan keluarga. Sebelum masa pandemi biasanya kita ngadain liburan ke pantai ataupun ke villa. Karena pandemi jadi di rumah saja, cukup dengan chips dan jus. Yang penting sehat ya guys ya. Jadi biasanya liburan anak sekolah itu di negara Turki itu dimulai Juni sampai berakhir bulan September ya. Jadi selama 3,5 bulan. Biasanya aku kalau pulang ke Indonesia itu ambil dari bulan Juni sampai ke September, jadi pulang 3,5 bulan. Mungkin di negara-negara Eropa juga seperti itu ya. Jadi pas musim panas ini mereka liburan ke luar ya, keluar negara mereka. Mungkin mereka ke Asia ataupun ke negara-negara sekitarnya. Dan biasanya yang paling menggemaskan itu di Turki kan ada drama Turki ya, acara TV yang drama yang mungkin di Indonesia juga ada ya. Dan acara drama itu pun setiap musim ada. Jadi misalnya dimulai dari musim panas dan ketika memasuki musim dingin, drama seri itu pun libur guys. Jadi
di-cut sampai ke musim panas tahun depan. Jadi misalnya nih, sekarang kan udah masuk ke musim panas, jadi drama-drama yang dari musim dingin itu udah di-cut dan akan diteruskan lagi bersambung nih ya ke musim dingin selanjutnya. Dan musim panas ini kita biasanya akan mengikuti drama baru, yaitu drama episode musim panas yang bermulai atau mulai dari bulan Juni dan akan continue lagi ke next year. Jadi lucu emang di sini. Itu pun sekelumit tentang drama Turki. Sekarang kita mungkin akan bercerita tentang apa ini ya, membahas topik daripada kita makan-makan. Mungkin tentang kebudayaan di Turki sih, apa sih yang perbedaan kebudayaan Turki dan Indonesia yang paling mencolok apa nih ya kira-kira. Pas pertama kali aku datang ke Turki ya, jadi gini, karena masih menantu baru ya, jadi keluarga dari suamiku mertua hampir setiap hari ini buat kalian yang akan menikah dengan orang Turki, siap-siap ya guys ya, hampir setiap hari saya diajak bertamu ke saudara dan ke tetangga-tetangga. Jadi misalnya hari Senin setelah makan siang ya, biasanya jam lunch itu kita bertamu ke keluarga A, habis itu nanti kita bertamu ke keluarga B. Jadi satu hari itu kita bisa sampai 3 kali ya bertamu. Dan setiap bertamu itu guys, yang paling nggak enaknya, mungkin kalau kalian suka makan enak ya, kalau saya kan kalau makan tuh susah. Jadi kalau dikasih jamuan kemarin dulu itu bingung banget, karena setiap jamuan itu buset, kok buset ya, gimana ya mau bilangnya, setiap jamuan itu kita dikasih satu piring dan semuanya itu makanan full. Jadi ada cake, ada roti, ada makanan salad dan lain-lain, dan kita harus ngabisin. Bayangin aja, kita harus ngabisin. Dan satu hari itu saya berkeliling mungkin hampir 3 kali rumah, bisa dibayangkan kan. Dan dalam jamuan itu nggak cuma minum teh aja, minum tehnya itu juga minum tehnya bukan sekali ya, mungkin dalam istilah Jowo nih, jadi kita karena saya orang Ngapak ataupun orang Tegal ya, ada istilah guci ya itu ya, jadi dijok ya, itu tehnya dijok. Dan di sini pun ada, jadi tehnya itu dijok ya sama teko gitu. Jadi yang menjadi tuan rumah sabar ya, karena dia menjamu tamunya itu kalau misalnya tehnya udah habis dia akan menambahin teh, dan kalau makanannya udah habis dia pun akan menyajikan seperti pelayan ya. Jadi nggak salah ya, tamu itu sebagai raja ataupun ratu. Nggak cuma minum teh aja guys ya, apalagi nih, selain itu kita pun setelah minum teh biasanya kita dibikinin kopi, yaitu Turk Cafe ya terkenalnya. Dan Turk Cafe itu pun ada 3 macam deh. Nah, ustane deh mah. Nasıl ismini? Turk Cafe yaptık ya. Tatlı, acı, orta mı? Çok şekerli, orta şekerli, sade. Sade, orta şeker de çok şekerli. Sade itu normal ya, jadi satu pinjan, satu cangkir kafe. Turk Cafe itu kecil ya guys ya, nanti saya akan bikin kontennya. Itu biasanya bir tane de mah dikasih çay kaşık. Iki çay kaşık. Jadi biasanya tuh satu Turk Cafe pinjan ataupun gelas kafenya itu kecil ya guys, itu biasanya 2 sendok teh Turk Cafe di sana. Jadi biasanya kalau yang nggak suka manis ataupun yang biasa sedang ya, yang pertama kita yang pahit ya, biasanya itu 1 sendok teh gula pasir ataupun 1 blok kotak gula pasir, dan yang sedang itu 2 blok ya ataupun 2 sendok ini ya, sendok gula pasir ya. Jadi ukurannya sama, 2 sendok teh gula pasir sama 2 sendok teh kopi. Dan yang suka manis bisa ditambah menjadi 3 ataupun 4 sesuai, kalau saya sukanya manis. Dan biasanya kalau Turk Cafe itu penyajiannya dengan lokom ataupun sweet delightnya Turki ya, terkenal dengan namanya lokom. Dan ada juga secangkir air putih. Jadi penyajiannya, jadi ini anak-anak minta jus lagi, tadi sambil cerita sambil kita ngerumpi ya guys ya.
Nah, setelah tur cafe, minum tur cafe itu biasanya kalau penyajiannya itu dengan lokom ataupun coklat. Jadi misal ya, ini pinjanya, terus ini tur cafe. Ini misal ya. Ini, nah terus di sini dikasih lokom ataupun coklat. Jadi kita makan coklatnya sambil minum tur cafe. Dan yang lebih unik lagi, biasanya, Dedek bitim mah. Biasanya kalau udah minum tur cafe itu di sini ada namanya fall, guys. Yaitu apa? Fall itu ramalan minum cafe itu seru. Percaya nggak percaya sih ya sebenarnya ya. Ada yang bisa ngeramal, maksudnya dalam finjan cafe ini, di dalam cafe ini ya, misalnya tur cafe ya, di dalamnya ini kan kita ada tur cafe ya, ini sisa dari kopinya itu. Terus, Dedek bitim memang kan? Ini sorry guys, kita kakak ya. Jadi, misal kita sudah minum kafe dan ini gelasnya, piringnya kita taruh ke sini guys ya. Terus kita begini kan, dan ini kalau masih panas kita tunggu sampai dingin sekitar 10 menit. Dan setelah itu di dalamnya kita buka. Dan di sini biasanya ada ramalan kafe, ada gambar-gambarnya guys, dan ada bisa dilihat dari internet, dan ada orang yang bisa membaca ramalan. Misalnya ada gambar balak ataupun ikan, itu artinya kita akan dapat, katanya sih kita akan dapat ini uang. Misalnya lagi ada gambar ayam dan pokoknya macam-macam. Tapi emang benar sih guys, itu dari sisa kafenya itu dari sisa-sisa kafenya itu emang ada gambar-gambarnya guys. Percaya nggak percaya emang ada itu, dan emang ramalan itu bisa dibaca dari segi rumah tangga ataupun dan lain. Nanti ya kita akan besok-besok saya akan mencoba membalikan minum tur cafe dan akan dibalik, dan kalian akan membaca ada gambar apa di sini, seperti itu ya guys ya. Dan itulah sekelumit tentang perbedaan Indonesia dengan Turki ya, yang tentang pernikahan. Setelah pernikahan, menantu dibawa berkeliling ke rumah saudara dan tetangga-tetangga. Kayaknya sekian dulu nih guys ya piknik, karena anak-anak udah habis nih chipsnya. Nantikan episode berikutnya, saran kritiknya kita tunggu ya. Jangan lupa, don't forget subscribe, like, dan komen. Bye bye from Turkey. Bye bye. Assalamualaikum.